Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Diakon Nyonya Sri Warsini. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, meskipun dalam kondisi pandemi, kami boleh tetap diberikan kekuatan kesehatan hingga pada malam hari ini Bapa. Dan sebentar kami akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Engkau memberkati untuk hamba-Mu, Ibu Diakon Sri Warsini yang akan memberitakan firman pada malam hari ini. Biarlah firman pada malam hari ini boleh menjadi pedoman dan pegangan kami untuk kami melangkah melakukan aktivitas kami dari hari demi hari Bapa. Engkau menguduskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 122 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama-Mu sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Permohon
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam pada Bapak, Ibu, Saudara di rumah masing-masing. Malam hari ini kita bersama-sama hendak membaca, mendengarkan, merenungkan sabda firman di dalam ibadah keluarga yang terambil dari kitab Ezra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Setelah jemaat menyiapkan, mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang boleh kami sapa, dalam anak Yesus Kristus, di malam yang indah ini Tuhan, tengah-tengah dalam kebaktian keluarga, jemaat GPIB Tugu Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati Tuhan, mohon ampun akan dosa kesalahan kami ya Tuhan, sehingga Tuhan layakkan kami untuk beribadah, memuji memuliakan Engkau, dan terakhir kami bersama-sama hendak membaca, mendengarkan, merenungkan sabda firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan firman kebenaran, sehingga setiap kami jemaat yang mendengarkannya, yang mengikuti ibadah rumah masing-masing, juga diberikan pemahaman dan pengertian, dan juga dimampukan untuk dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa dalam surga, inilah doa kami, dengar sambut doa kami, yang kami naikkan dan kami alaskan dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ezra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Sedemikian jauh pembacaan firman, terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kita diajak di dalam pembacaan firman Tuhan. Di dalam Ezra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Namun sebelum kita akan mengupas daripada ayat tersebut, kita akan melihat latar belakang terlebih dahulu. Di dalam kitab Ezra di sini, kalau kita lihat di pasalnya 1 sampai pasal 6, yaitu menceritakan bagaimana Zerubabel diutus untuk memimpin kepulangan mereka untuk ke Yerusalem, yaitu tepatnya di tanah Yehuda, di mana mereka membangun bait Allah. Namun di dalam perjalanan juga untuk membangun bait Allah ini, mereka juga mendapatkan tantangan-tantangan yang ada, mendapatkan persoalan-persoalan yang ada. Namun karena semuanya Tuhan yang boleh mengutus mereka, Tuhan yang boleh mengatur mereka, sehingga pembangunan bait Allah bisa terlaksana dengan baik. Nah, setelah itu kita lihat bacaan kita pada malam hari ini, di mana Ezra juga memimpin rombongan yang kedua ini untuk kembali ke Yehuda, karena pembangunan bait Allah telah dilakukan yang dipimpin oleh Zerubabel, sehingga mereka tidak ada yang namanya pengajar, yaitu hukum Taurat Musa. Sehingga dengan demikian Ezra memimpin beserta dengan rombongannya untuk ke Yehuda. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan persembahan yang mereka bawa itu ada emas, ada perak, ada piala yang berasal dari perak maupun emas. Dan yang sangat utama, tujuan utama yang penting adalah Ezra hendak mengajarkan, yaitu tentang hukum Taurat Musa.
Karena apa? Karena Ezra adalah orang yang sangat ahli. Bukan ahli saja, tetapi dia sangat ahli di bidang Taurat Musa. Sehingga ia menghimpun semua rombongan tadi untuk kembali ke Yehuda. Sehingga mereka dikumpulkan di sungai, dekat sungai Ahawa di sana. Namun dalam saat dikumpulkan, maka Ezra menyampaikan kepada rombongannya apa yang dilakukannya. Karena perjalanan itu lama sekali, 4 bulan. 4 bulan baru sampai. Nah, tentunya dalam 4 bulan ini tentunya banyak hal. Tentunya rintangan, tantangan seperti yang dialami Zerubabel pun itu pun juga pasti akan dialaminya. Oleh karena itu Ezra menyampaikan kepada seluruh rombongannya yang akan kembali ke Yehuda, yaitu supaya mereka berpuasa. Nah, apa sih sebenarnya kok puasa? Apa sih kok mereka disuruh puasa? Kita tahu bahwa untuk bangsa Israel, puasa itu adalah hal yang biasa mereka lakukan. Jadi itu bukan merupakan sesuatu yang baru bagi umat Israel. Lain dengan kita tentunya. Kalau kita di zaman sekarang ini, kita umat Tuhan, orang Kristen, boleh puasa. Enggak puasa pun juga enggak apa-apa. Namun secara teologi puasa yang disampaikan oleh Ezra mengandung pengertian, yaitu kerendahan hati. Supaya mereka rendah hati, supaya mereka rendah diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Dalam perjalanan jauh, mereka, terutama Ezra sebagai seorang pemimpin, memerlukan pertolongan Allah. Oleh karena itu mereka mengajarkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh karena itu di dalam hal ini kita tahu semuanya bagaimana Ezra memimpin. Ya, dalam perjalanan 4 bulan bukan waktu yang singkat. Ya, kalau pada saat itu memang tidak ada seperti sekarang ya, kendaraan, ya mungkin mobil, kan bisa juga naik pesawat. Pada saat itu tidak ada gitu ya. Oleh karena itu ini difokuskan supaya mereka berpuasa. Dalam puasa ini ada kerendahan hati. Maksudnya apa? Supaya mereka puasa, selain mereka punya kerendahan hati, mereka juga mengartikan bahwa puasa itu adalah, kalau puasa pasti kita lapar. Sedangkan pada saat lapar aja kita nggak bisa melakukan apapun, badan kita lemah. Nah, bagaimana kalau kita kehidupan orang beriman, orang percaya, kalau kita tidak melakukan hal seperti itu? Ya, oleh karena itu di dalam hal puasa di sini, maka Ezra memerintahkan semuanya, tidak terkecuali, ya, karena dia juga khawatir. Dalam perjalanannya bukan hanya orang-orang dewasa, dalam perjalanannya juga ada anak-anak, dan mereka tadi juga membawa barang-barang persembahan, di mana nantinya barang-barang persembahan ini akan dipakai untuk mengisi bait Allah yang telah dibangun, yang dipimpin oleh Zerubabel. Nah, ini sebagai wujud di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam hal kehidupan kita juga diajarkan bagaimana kita harus rendah hati, rendah di hadapan Tuhan. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Seperti hanya Ezra, dia sih bisa sebenarnya minta tolong kepada raja-raja atau kepada orang-orang yang dia lewatinya. Tetapi dia sudah punya keputusan, dia sudah punya keteguhan imannya, bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Sehingga dia tentunya percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka dalam perjalanannya. Meskipun kita juga tahu perjalanan 4 bulan tentu melelahkan sekali. Dalam perjalanan 4 bulan tentunya juga banyak kendala-kendala yang dilakukannya. Namun dengan keteguhan iman, Ezra meyakinkan rombongannya bahwa mereka pasti sampai. Kita lihat ayat yang ke-23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Kalau kita baca berulang-ulang di ayat yang ke-23, luar biasa keteguhan imannya, bahwa Ezra bukan sekedar meyakinkan, namun mereka percaya dengan keteguhan imannya. Berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah,
dan Allah mengabulkan permohonan kami. Luar biasa yang dikatakannya. Allah mengabulkan permohonan kami. Sering kita lihat orang-orang percaya, orang-orang Kristen dalam menghadapi segala persoalan, terkadang mereka cepat putus asa, bersungut-sungut, banyak hal menghadapi tantangan sedikit, tidak harusnya datang kepada Tuhan, mohon perlindungan Tuhan, bimbingan Tuhan. Namun seringkali umat Tuhan bukan seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar daripada si Ezra. Sebagai seorang pemimpin dia memberikan contoh yang baik. Demikian juga Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu juga pemimpin tengah-tengah keluarga. Di dalam keluarga ada anak-anak, ada menantu, ada cucu. Nah, inilah tugas peran kita sebagai orang tua, sebagai seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin ini punya kerendahan hati, kerendahan di hadapan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya. Memang nggak bisa instan, Ibu Bapak Saudara sekalian. Segala sesuatunya tentunya ada proses. Karena Tuhan juga mau supaya setiap umat Tuhan ini senantiasa mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan prosesnya. Bukan instan, maunya sekarang, ya sekarang terjadi. Bukan seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Nah, di dalam bacaan kita pada hari mengajarkan banyak hal, Ibu Bapak. Kalau tadi di dalam khotbahnya, judulnya atau temanya, judulnya doa puasa untuk kesejahteraan bangsa. Sekarang ini kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19 sudah kurang lebih 1 tahun. Nah, banyak hal tentunya persoalan-persoalan yang ada. Bukannya persoalan bangsa, tengah-tengah keluarga, pekerjaan, aktivitas kita juga mengalami yang namanya persoalan. Nah, pada hari ini kita tentunya kalau kita melihat dari bulan Januari pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan suntikan vaksinasi. Ini semua punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita segera lepas dari yang namanya COVID-19, Ibu Bapak. Nah, bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita? Ibu Bapak bisa melakukan dalam banyak hal. Berdoa untuk bangsa negara kita. Supaya apa? Supaya bangsa negara kita dimampukan untuk segera mengurangi daripada orang-orang yang terkena COVID-19. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh bangsa negara yang seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia mendukung, memberikan support, mendoakan. Tetapi tentunya di sana sini saya sering mendengarkannya baik di media sosial atau percakapan mereka yang senantiasa mempunyai atau memberikan statement yang tidak baik terhadap bangsa dan negara. Yang seharusnya Ibu Bapak dan sekalian, kalau tadi Ezra dengan rombongannya Ezra itu nurut dengan apa yang diperintahkan oleh Ezra. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Toh segala bangsa negara kita yang lakukannya dalam rangka untuk kesejahteraan seluruh umat. Kita bisa berdoa. Kita apa yang bisa kita lakukan? Contoh yang ada di tengah-tengah kehidupan kita di dalam bergereja. Kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan M5. Ya, kita harus melakukan itu tengah-tengah keluarga kita, tengah-tengah aktivitas kita. Dan tentunya kita harus berpositif thinking, kita rendah hati. Bukan terjadi tengah-tengah bangsa negara kita, tetapi di seluruh dunia juga mengalami hal seperti itu. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya agar kita itu bisa berguna, bermanfaat dalam rangka untuk kesejahteraan bangsa negara kita. Hal yang dilakukan tadi berdoa, beribadah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu boleh puasa, boleh juga nggak puasa, ya. Karena puasa ini berarti bahwa setiap kita umat Tuhan ini adalah dalam puasa kita adalah di mana kita itu rendah hati di hadapan Tuhan, rendah di hadapan Tuhan. Kita menjauhkan dari perilaku-perilaku, kata-kata yang tidak baik. Kita harus lemah lembut, menghargai sesama kita.
Nah, bagaimana kita akan menciptakan kesejahteraan bagi bangsa negara kita kalau kita sebagai warga negara tidak peduli terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa negara kita. Tengah-tengah keluarga juga demikian. Mari Bapak, Ibu, Saudara, di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu semuanya, marilah kita juga saling peduli, mengajarkan keluarga kita untuk senantiasa berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dan tentunya juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu di rumah. Berdoa untuk sesama kami yang mengalami penderitaan karena bencana, karena dengan adanya COVID-19 ini, mari Bapak Ibu kita dukung sehingga kesejahteraan bukan hanya kata-kata, tetapi kesejahteraan bisa dirasakan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Saya mengajak bagi kita semuanya, di dalam kehidupan kita tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dalam kehidupan kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita harus percaya Ibu Bapak dan Saudara, sehebat apapun, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Mari kita ciptakan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita akan belajar dari Esra. Kembali lagi di ayat yang ke-23. Kalau kita nanti Bapak Ibu baca ulang kembali, apa sih maksudnya? Esra kok bisa ya memimpin begitu banyak orang, dia punya keteguhan iman. Kenapa kita tidak? Di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya. Mari tengah-tengah kehidupan bergereja, mari saya ajak Ibu Bapak. Tengah-tengah kehidupan bangsa negara, mari saya mengajaknya untuk senantiasa peduli. Kita ciptakan kesejahteraan untuk tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita sangat bersyukur Ibu Bapak. Kenapa kita bersyukur? Karena kita ditegur melalui firman pada malam hari ini. Jadi oleh karena itu Ibu Bapak, tentunya firman ini jangan berlalu begitu saja. Firman ini kita tanamkan dalam kehidupan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan satu hal dalam dengan bacaan kita, dengan tema kita, mari kita berdoa dan berpuasa tentu kalau memang Bapak Ibu bisa lakukan. Semuanya untuk kesejahteraan bangsa negara kita. Ibu Bapak, untuk mengakhiri daripada pelayanan firman pada hari ini, akan saya tutup dengan bacaan dari 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9b. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ibu Bapak Saudara sekalian, firman dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat 9b mengingatkan kita, temuilah Tuhan, carilah Tuhan selagi Dia mau ditemui. Apabila Bapak Ibu tidak mau menemui Tuhan, maka Bapak Ibu dan saya dan saudara sekalian akan dibuang oleh Tuhan. Gunakan waktu yang ada selama dalam kehidupan kita, agar kiranya sukacita, damai sejahtera, kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa boleh kita rasakan. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Tuhan taburkan di malam yang indah ini Tuhan. Di tengah-tengah kebaktian keluarga secara streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan kiranya firman di malam yang indah ini tidak berlalu dengan sia-sia, namun firman itu tertanam dalam hati, pikiran, akal budi kami, menuntun kami dan mengajarkan kami bagaimana kita rendah hati di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Seperti halnya Ezra Tuhan, di dalam membawa rombongan kembali ke Yehuda Tuhan, ia senantiasa juga dengan kerendahan hati, bahkan ia meminta rombongan untuk berpuasa. Dengan demikian dia percaya hanya Tuhan yang sanggup mampu menolong mereka, sehingga mereka boleh sampai di Yehuda. Mereka boleh memberikan pengajaran tentang hukum Taurat Musa ya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, terima kasih pada malam hari Tuhan. Tuhan senantiasa juga memberikan kesehatan bagi kami, memberikan sukacita bagi kami Tuhan. Tolong kami Tuhan berikan belas kasihan kepada kami semuanya Tuhan. Jemaat GPIB Tugu Tuhan, biarlah kami menjadi jemaat yang misioner, menjadi jemaat yang senantiasa rendah hati di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam doa syafaat pada malam hari Tuhan, kami sehati berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, khususnya GPIB Tugu, dengan segala tugas panggilan pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati akan tugas panggilan pelayanan. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Rade Tuhan. Tuhan memberkati Bu Pendeta Stella Mandagi Rompes. Tuhan memberkati seluruh presbiter, diakan, penatua. Tuhan juga memberkati pengurus ke-6 Pelkat. Tuhan juga memberkati komisi-komisi yang ada, karyawan, satpam, dan semua yang ambil bagian di dalam tugas pelayanan ini Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka, tugas pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan. Kami mau percayakan tugas panggilan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, agar kiranya seluruh yang ambil bagian di dalam persekutuan di GPIB Tugu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan berikan nikmat kepada kami, roh takut akan Tuhan ada pada kami, dan roh kusimbing kami ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjalankan segala tugas panggilan pelayanan dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka, baik jasmani maupun rohani. Jauhkan mereka dari sakit, penyakit, dari mara bahaya Tuhan. Biarlah mereka dengan penuh sukacita boleh memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, karena hanya kepadamu Tuhan Yesus kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GPIB Tugu. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan, agar kiranya apa yang menjadi pergumulan keluarga mereka masing-masing, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka boleh terlepas dari segala pergumulan-pergumulan yang ada Tuhan. Bapa dalam surga, apabila ada yang sakit kiranya Tuhan jamah, sakit penyakitnya Tuhan sembuhkan. Apabila ada saudara-saudara kita yang mencari pekerjaan, Tuhan juga memberikan pekerjaan. Apabila ada anak-anak muda, saudara kita yang mencari pasangan hidup, Tuhan juga menyediakan bagi mereka ya Tuhan. Kami mau percayakan Tuhan, kami mau serahkan kehidupan jemaat GPIB Tugu ke tangan kuasa-Mu. Dengan segala pergumulan, keberadaan mereka masing-masing, kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, di malam yang indah ini Tuhan kami juga sehati berdoa untuk bangsa merintah negara kami Tuhan. Tuhan kiranya memberkati para pemimpin negara kami, dari presiden, wakil, para menteri, anggota MPR, DPR, pemerintah dari pusat sampai daerah sekalipun. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Mampukan mereka Tuhan, jalankan tugas dengan baik, sehingga bangsa negara kami hidup di dalam kesejahteraan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan segala pergumulan yang ada tengah-tengah bangsa negara kami ke tangan kuasa-Mu. Tuhan kiranya berikan belas kasihan, pertolongan bagi bangsa negara kami, sehingga bangsa negara kami merasakan tangan Tuhan senantiasa menyertai memberkati bangsa negara kami.
Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sesama kami, terutama bagi saudara kami yang sekarang masih ada isolasi baik di rumah sakit, di rumah dengan adanya karena positif COVID-19 Tuhan. Mari Tuhan senantiasa Tuhan memberikan kekuatan iman bagi mereka, penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk para tim medis, dokter, perawat, alat-alat medis. Tuhan gunakan itu semuanya dalam rangka kesembuhan bagi saudara-saudara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan daripada petugas Inforkom dan sound system dan yang ambil bagian di dalam setiap kegiatan pelayanan di GPIB Tugu. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Berikan sukacita bagi mereka ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera kepada mereka beserta dengan keluarga masing-masing. Bapa dalam surga, inilah doa kami, dengar sampai doa kami yang kami naikkan dan kami alaskan dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kiranya Tuhan sempurnakan doa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, terlepaskan kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah perkataannya yang terambil di dalam Galatia 6 ayatnya ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Majelis Jemaat. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah, agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Majelis Jemaat GPIB Tugu mengucapkan syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Diakon Nyonya Sri Warsini, pelayan firman kita pada ibadah keluarga pada malam hari ini, dan kepada pemandu lagu, organis, operator sound system, serta tim Inforkom yang telah mendukung ibadah kita pada malam hari ini, dan kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah keluarga secara live streaming serta yang memberi persembahannya. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Umat Tuhan, mari berdiri, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.